saya Melinda Mapatu dari Universitas Gorontalo Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang intoleran makanan, kemudian penyebab terjadinya intoleran makanan dan juga mekanisme terjadi intoleran makanan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian intoleran makanan. Intoleran makanan adalah kondisi di mana sistem pencernaan kesulitan mencerna makanan tertentu. Dengan kata lain, ini juga disebut sebagai kepekaan terhadap makanan. Kepekaan terhadap makanan tertentu berarti usus sensitif terhadap makanan tertentu dan juga tidak dapat mentolerirnya. Ketika makanan-makanan tertentu ini masuk dalam tubuh kita, mungkin akan mengalami gejala seperti gejala yang tidak nyaman seperti diare, perut kembung, dan sakit perut. Beberapa penyebab terjadinya intoleran makanan yaitu yang pertama, tubuh tidak memiliki enzim untuk mencerna makanan. Kepekaan terhadap makanan adalah contoh umum untuk tubuh yang tidak memiliki enzim tersebut. Kemudian kedua, sindrom iritasi usus. Kondisi kronis ini dapat menyebabkan beberapa gejala seperti kram, sembelit, dan juga diare. Kemudian sensitivitas pada bahan tambahan makanan, misalnya sulfit sebagai pengawet buah kering, makanan kaleng, dan juga anggur. Kemudian stres berulang atau faktor psikologis juga merupakan penyebab terjadinya intoleran makanan. Yang terakhir yaitu penyakit keliak. Penyakit ini memiliki beberapa ciri alergi makanan karena melibatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya intoleran makanan pada tubuh kita. Yang pertama, kita harus mengenali pemicu dari intoleran makanan. Kemudian ketika kita sudah mengenali apa itu pemicu dari intoleran makanan pada tubuh kita, maka ketika kita makan harus membaca komposisi dari makanan tersebut. Kemudian selanjutnya mekanisme dari intoleran makanan. Ada beberapa mekanisme yang diduga mendasari terjadinya intoleran makanan, yaitu yang pertama, defisiensi enzim. Ini sering ditemukan pada kasus intoleran laktosa. Laktase merupakan enzim yang digunakan untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan juga glukosa, dan terletak di jejunum. Ada beberapa tipe defisiensi laktase, yaitu defisiensi primer, laktase primer merupakan penyebab intoleransi laktosa yang tersering dan biasanya dimulai saat anak-anak. Sementara defisiensi laktase sekunder disebabkan karena adanya jejas pada mukosa usus halus. Jejas dapat disebabkan oleh diare persisten, kemoterapi, infeksi akut atau enteropati akut dan kronik lain. Defisiensi laktase kongenital merupakan hal yang sangat jarang dan berhubungan dengan genetik. Sementara defisiensi laktase transisional biasanya terjadi pada bayi prematur karena saluran pencernaannya yang masih bersifat imatur. Selanjutnya, mekanisme selanjutnya yaitu defek transporter. Mekanisme yang kedua ini adalah defek pada transporter. Hal ini dapat ditemukan pada intoleransi fruktosa. Fruktosa merupakan salah satu monosakarida yang banyak ditemukan pada buah-buahan. Untuk mengabsorpsi fruktosa, tubuh memiliki beberapa transporter. Transporter yang banyak dikenal adalah GLUT2 dan GLUT5. GLUT2 berfungsi untuk mengabsorpsi fruktosa bersamaan dengan glukosa sebagai kontransport. Rasio antara glukosa dan fruktosa yang diabsorpsi adalah 1:1. GLUT5 tidak membutuhkan glukosa sebagai kotransport dan dapat mengabsorpsi secara independen melalui difusi fasilitasis. Kemudian selanjutnya efek farmakologis. Mekanisme yang ketiga ini adalah efek farmakologis. Mekanisme ini sering ditemukan pada bahan adiktif. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang mengenai intoleran makanan. Kemudian juga penjelasan tentang penyebab terjadinya intoleran makanan, cara mengatasinya bagaimana, kemudian juga mekanisme intoleran makanan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.